Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya yaitu Naraberio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ferdinand Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Yang pertama, konsep jaringan komputer. Apa itu latar belakang jaringan komputer? Di era modern ini, kita tidak bisa lepas dari internet dan berbagai perangkat yang saling terhubung. Jaringan komputer menjadi fondasi dari semua itu. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti komputer, printer, server yang saling terhubung satu sama lain untuk bisa berbagi sumber daya misalnya data, file, aplikasi, dan perangkat keras. Tujuannya sederhana, agar komunikasi dan pertukaran informasi bisa terjadi dengan cepat dan efisien. Sejarah jaringan komputer. Sejarah dimulai perkembangan jaringan komputer dimulai pada tahun 1960-an. Awalnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network. Tujuannya adalah untuk menghubungkan universitas dan pusat penelitian agar bisa saling bertukar informasi. ARPANET menjadi cikal bakal dari internet yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1970-an, protokol komunikasi TCP atau IP, TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dikembangkan. Protokol ini menjadi standar universal yang memungkinkan berbagai jenis jaringan bisa saling berkomunikasi. Sejak saat itu, jaringan komputer terus berkembang pesat, baik dari segi teknologi maupun penggunaannya, hingga menjadi tulang punggung komunikasi global seperti sekarang. Lanjut, manfaat dari jaringan komputer. Jaringan komputer memberikan banyak manfaat baik itu individu maupun organisasi. Bagi sumber daya, pengguna bisa saling berbagi perangkat keras seperti printer dan scanner, dan perangkat lunak atau aplikasi dan file, tanpa harus membelinya untuk setiap perangkat. Ada juga akses informasi terpusat, yaitu data bisa disimpan di satu server pusat sehingga semua pengguna yang memiliki izin bisa mengaksesnya kapan saja. Ini memudahkan kolaborasi dan memastikan data selalu terbarui. Itu ada lagi perangkat peningkatan efisien. Nah, ada juga perangkat efisien dan produktivitas. Komunikasi dan kolaborasi antar tim jadi lebih mudah dan cepat. Misalnya melalui email, konversi video, atau platform kolaborasi. Ini secara langsung meningkatkan produktivitas. Nah, ada lagi keandalan atau reliability. Jika ada satu komputer yang rusak, data yang tersimpan di server masih bisa diakses dari komputer lain. Ini mengurangi risiko kehilangan data. Terus ada juga pengurangan biaya aja. Dengan berbagai sumber daya, biaya untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak bisa ditekan. Lanjut, terminal jaringan komputer. Dalam sebuah jaringan, terminal jaringan merujuk pada perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir bagi pengguna untuk berinteraksi dengan jaringan. Terminal ini adalah gerbang masuk bagi pengguna untuk mengakses sumber daya yang ada. Contoh umum dari terminal jaringan meliputi berikut: komputer pribadi atau PC, baik desktop maupun laptop, yang digunakan untuk mengakses internet dan server. Perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Dan ada perangkat IoT atau Internet of Things. Perangkat pintar seperti smart TV, kamera pengawas, atau sensor yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya,
pengguna jaringan komputer. Biasanya pengguna jaringan komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, tergantung pada peran dan cara mereka berinteraksi dengan jaringan. Yang pertama, ada pengguna akhir atau end user. Pengguna biasa yang memakai jaringan untuk keperluan sehari-hari, seperti mengirim email, browsing, atau menonton video. Ada juga administrator jaringan atau network administration, bertanggung jawab mengelola, memelihara, dan mengamankan jaringan mereka, memastikan jaringan berjalan lancar dan aman. Ada juga lalu pengembang atau developer. Ini adalah pengguna yang membuat aplikasi atau layanan yang berjalan di atas jaringan. Nah, sekarang ada tipe-tipe jaringan komputer. Ini yang pertama berdasarkan area. Ada PAN, Personal Area Network. Jaringan yang mencakup area sangat kecil, biasanya untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, dan headset menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Contoh, menghubungkan smartphone nirkabel ke ponsel. Earphone nirkabel ke ponsel. Ada juga LAN, Local Area Network. Jaringan yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung sekolah. Jaringan ini sering digunakan untuk berbagai sumber daya atau komputer dalam satu lokasi. Ada juga MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area lebih luas seperti kota. MAN biasanya menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Ada juga WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area sangat luas, bahkan bisa antar negara atau benua. Contoh paling terkenal dari WAN adalah internet. Nah, ada juga yang berdasarkan fungsi. Jaringan client server adalah jaringan ini memiliki satu atau lebih server pusat yang menyediakan sumber daya untuk banyak klien. Klien bertugas meminta layanan, sedangkan server melayani permintaan tersebut. Jaringan ini umum digunakan di perusahaan besar. Nah, ada juga jaringan peer-to-peer, yaitu setiap komputer dalam jaringan memiliki hak yang sama dan bisa berfungsi sebagai server maupun klien. Komputer bisa langsung berbagi file dengan komputer lain tanpa perlu server pusat. Jaringan ini sering digunakan di rumah atau kantor kecil. Dan satu lagi yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik itu seperti radio atau cahaya untuk mentransfer data. Contohnya adalah Wi-Fi dan jaringan seluler. Jaringan ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Nah, sekian dari video saya untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.